Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang materi matematika SMA, yaitu trigonometri, tentang pengertian dan ukuran sudut. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut segitiga. Nah, sebelum lebih jauh belajar tentang panjang dan sudut dalam sebuah segitiga, kita harus memahami konsep dasar dari sudut. Jadi, kita akan belajar tentang ukuran sudut. Nah, apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua ruas garis dan sebuah titik. Dan kalau digambar bentuknya seperti ini, di sini perhatikan ada sebuah titik, kemudian kita gambar ada sebuah garis, kemudian garis ke atas, jadi ada dua buah garis. Nah, daerah yang dibatasi yang bagian di sini namanya sudut. Nah, sudut biasa dilambangkan dengan bentuk seperti ini atau huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan sebagainya. Jadi di gambar ini saya bisa tulis lambang dari sudut. Saya ambil lambang alfa. Nah, satuan ukuran sudut adalah derajat. Simbolnya seperti ini. Dan radian yang biasa disingkat dengan rad. Kemudian untuk mengukur sudut, alat yang digunakan adalah busur lingkaran. Berikutnya, kita akan belajar tentang definisi ukuran sudut dalam derajat. Nah, 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Kemudian 1 derajat juga sama dengan 60 menit. Kemudian kita ketahui bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi di sini perhatikan ini adalah simbol dari menit. Kemudian di bawahnya yang ini merupakan simbol dari detik. Nah, selanjutnya definisi sudut dalam radian adalah besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Nah, apa hubungan antara derajat dan radian? Hubungannya dapat kita tuliskan dengan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Nah, kalau 1 radian, dia sama dengan 180 derajat per pi. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal. Soal yang pertama menyatakan setiap ukuran berikut dalam derajat, menit, dan detik. Nah, sebelum kita bahas, kita harus ingat bahwa 1 derajat itu sama dengan 60 menit, kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, untuk soal bagian A, 75,4 derajat dapat dituliskan dengan 75 derajat plus 0,4 derajat, di mana 0,4 derajat itu kita bisa tuliskan lagi menjadi 0,4 kali 1 derajat. Nah, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Jadi, hasilnya sama dengan 75 derajat plus 0,4 kali 1 derajatnya kita tulis 60 menit. Nah, 0,4 kali 60 itu adalah 24, sehingga hasilnya menjadi 75 derajat plus 24 menit. Maka 75,4 derajat sama dengan 75 derajat 24 menit. Kemudian sekarang kita lanjut soal yang bagian B, 24,68 derajat. Nah, ini kita bisa tuliskan menjadi 24 derajat plus 0,68 derajat.
0,6 derajat. Ini sama dengan 0,68 kali 1 derajat. Sehingga hasilnya menjadi 24 derajat plus 0,68 kali 1 derajatnya diubah jadi 60 menit. Jadi kali 60 menit. Kita kalikan hasilnya menjadi 24 derajat plus 40,8 menit. Nah, perhatikan, ini itu bentuknya desimal, jadi kita perlu ubah lagi. Kalau menit, berarti nanti kita ubah ke detik. Jadi 24 derajat plus 40 menit plus, nah 0,8 menit itu sama aja dengan 0,8 kali 1 menit. Jadi 1 menitnya kita ubah jadi 60 detik. Makanya dikali sama 60 detik. Nah, kita kalikan 0,8 kali 60 detik. Hasilnya adalah 48 detik. Jadi, 24,68 derajat sama dengan 24 derajat, 40 menit, 48 detik. Nah, berikutnya soalnya adalah nyatakan dalam ukuran derajat. Yang A, 5 derajat 54 menit. Yang B, 8 derajat 3 menit 45 detik. Kita bahas yang bagian A. 5 derajat 54 menit itu sama aja atau senilai dengan 5 derajat plus 54 menit. Kemudian 54 menit kita bisa tuliskan lagi menjadi 54 kali 1 menit. Jadi hasilnya sama dengan 5 derajat plus 54 kali. Nah, ini kita mau cari nih, 1 menit itu sama dengan berapa derajat. Jadi ingat, 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, yang mau kita cari 1 menit, jadi 60-nya itu kita jadiin 1. Supaya ini jadi 1, berarti harus dibagi sama 60. Nah, kalau 60 menit dibagi 60, berarti yang sebelah kirinya yaitu 1 derajat juga harus dibagi dengan angka yang sama. Jadi kedua ruas kita bagi sama 60. Nah, 1 derajat bagi 60 menjadi 1 per 60 derajat, kemudian 60 bagi 60 adalah 1, jadi 1 menit. Jadi, 1 menit sama dengan 1 per 60 derajat, jadi sini kita bisa tulis menjadi 1 per 60 derajat. Nah, 54 kali 1 per 60 itu sama aja dengan 54 bagi 60 ya. Jadi 54 bagi 60 hasilnya 0,9. Nah, karena satuannya sama-sama derajat, berarti ini kita bisa jumlahin 5 plus 0,9. Hasilnya adalah 5,9 derajat. Nah, berikutnya adalah soal yang bagian B. Tadi soalnya 8 derajat 3 menit 45 detik. Ini kita bisa tulis jadi 8 derajat plus 3 menit plus 45 detik. Nah, 3 menit itu sama aja dengan 3 kali 1 menit. Kemudian yang 45 detik jadi 45 kali 1 detik. Jadi 8 derajat plus 3 kali 1 menit. Ingat 1 menit itu sama dengan berapa derajat? Jadi hasilnya sama dengan 1 per 60 derajat. Jadi di sini kita bisa tulis jadi 1 per 60 derajat. Kemudian plus 45 kali 1 detik. Nah, kita mau hitung 1 detik sama dengan berapa derajat? Jadi di sini 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, jadi kita tulis 1 menit sama dengan 60 detik. Kemudian 1 menit di sini saya bisa ganti jadi 1 per 60 derajat.
Oke, jadi bawahnya saya tulis 1/60 derajat sama dengan 60 detik. Nah, karena yang mau kita cari itu adalah 1 detik. Yang ini nih, 1 detik sama dengan berapa derajat. Jadi ini kita jadiin 1, supaya jadi 1, berarti kedua ruas harus dikali sama angka yang sama, yaitu 1/60. Nah, kalau saya kalikan 1/60 kali 1/60, kalau perkalian pecahan berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, berarti 1 kali 1, 1. Terus 60 kali 60 adalah 3600. Jadi hasilnya 1/3600 derajat sama dengan 60 kali 1/60 sama aja dengan 60 bagi 60 ya. Jadi hasilnya sama dengan 1 detik. Nah, di sini kita udah peroleh nilai dari 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Artinya, 1 detik di sini kita bisa ganti jadi 1/3600 derajat, sehingga hasilnya 8 derajat plus 3 kali 1/60 derajat adalah 0,05 derajat, kemudian plus 45 kali 1/3600 adalah 0,0125 derajat. Nah, perhatikan nih semua satuannya sama, yaitu derajat. Jadi kita bisa jumlahin semuanya menjadi 8,0625 derajat. Jadi hasil dari 8 derajat 3 menit 45 detik adalah 8,0625 derajat. Nah, soal berikutnya adalah ubahlah sudut-sudut berikut ini ke dalam satuan radian. Soal yang pertama adalah 30 derajat, kemudian yang kedua adalah 120 derajat. Nah, pertama kita bahas yang bagian A. 30 derajat saya bisa tuliskan menjadi 30 kali 1 derajat. Jadi sama dengan 30 kali 1 derajat itu adalah pi per 180 radian. Jadi di sini saya bisa tulis menjadi pi per 180 radian. Kemudian 30 dan 180 kita bisa coret. Kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 30. 30 bagi 30 adalah 1. Kemudian 180 bagi 30 adalah 6. Jadi 1 kali pi adalah pi. Jadi hasilnya menjadi pi per 6 radian. Maka 30 derajat itu sama aja dengan pi per 6 radian. Kemudian sekarang yang B itu 120 derajat. Nah, 120 derajat saya bisa tuliskan jadi 120 kali 1 derajat. Nah, ingat 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Jadi ini menjadi 120 kali pi per 180 radian. Kemudian 120 dan 180 kita bisa coret. Kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 60. Nah, 120 bagi 60 adalah 2. Kemudian 180 bagi 60 adalah 3. Jadi hasilnya 2 kali pi per 3 radian. Atau sama dengan 2 pi per 3 radian. Jadi kalau 120 derajat diubah ke dalam satuan radian, hasilnya adalah 2 pi per 3 radian. Nah, berikutnya soalnya adalah ubahlah sudut-sudut berikut ini ke dalam satuan derajat. Yang bagian A, 5/12 pi radian, kemudian B, 3/4 pi radian. Nah, pertama kita selesaikan yang bagian A, 5/12 pi radian. Ini sama aja dengan
5 pi per 12 kali 1 radian. Nah, 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Jadi, hasilnya sama dengan 5 pi per 12 kali 1 radiannya diganti jadi 180 derajat per pi. Kemudian 180 derajat sama 12 saya coret. Kita bagi dengan angka yang sama, yaitu angka 12. Jadi 180 bagi 12 itu 15. Terus 12 bagi 12 adalah 1. Kemudian di sini pi-nya kita bisa coret. Nah, 5 kali 15 itu adalah 75. Jadi hasil dari 5 per 12 pi radian sama dengan 75 derajat. Selanjutnya, yang bagian B, bagian B-nya soalnya adalah 3 per 4 pi radian. Nah, ini sama aja dengan 3 pi per 4 kali 1 radian. Nah, tadi 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Jadi, ini 1 radiannya kita bisa ganti ya. Jadi 180 derajat per pi. Jadi kita tulis 3 pi per 4 kali 180 derajat per pi. Terus 180 derajat dan 4 dicoret. Kita bagi 4. 180 bagi 4. 45. Kemudian 4 bagi 4 adalah 1. Terus pi-nya coret juga. Nah, kita kaliin. 3 kali 45 hasilnya adalah 135. Maka nilai dari 3 per 4 pi radian adalah 135 derajat. Nah, sampai di sini video pembahasan mengenai konsep dasar sudut. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.